warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 kelas 12 F1 yang akan mempresentasikan materi tentang inti atom dan aplikasi iptek nuklir. Anggota kami ada Ais Nurhayati, Jelita Mariati Sitohang, Mesya Rolita Indah, dan Panji Pratama Sitanggang. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang struktur inti atom serta pemanfaatan teknologi nuklir dalam berbagai bidang di kehidupan. Pengertian atom. Berdasarkan teori atom Bohr, sebuah atom tersusun atas elektron dan inti atom. Sebagian besar massa atom terpusat di inti atom. Pada perkembangan selanjutnya, ditemukan bahwa inti atom terdiri atas muatan positif, proton, dan muatan netral, neutron. 99% massa atom terkonsentrasi pada inti atom, dan 99% volume atom adalah ruang kosong. Jadi bisa kita katakan bahwa inti atom adalah area yang sangat padat dan terkonsentrasi yang terletak di dalam atom. Struktur inti atom. Dalam tabel periodik atom, suatu unsur secara umum dilambangkan dengan AZX atau ZX pangkat A. Keterangan X nama unsur atom, Z nomor atom, A nomor massa, AZ jumlah neutron. Nomor atom suatu unsur, Z menyatakan jumlah proton dalam atom. Pada atom netral, Z juga menyatakan jumlah elektron dalam atom. Nilai AZ menyatakan jumlah neutron dalam atom. Dengan demikian, jumlah proton dan neutron Z tambah AZ min A. Defek massa. Oleh karena itu, massa inti lebih kecil dari jumlah massa partikel. Penyusutan massa yang selanjutnya disebut susut massa atau defek massa. Defek massa dinyatakan dengan persamaan berikut. Keterangan AM defek massa, M massa proton 1,007825 SMA, M massa neutron 1,008665 SMA, M massa inti, Z jumlah proton nomor atom, AZ jumlah neutron, 1 SMA atau 1 U1 0,06050402 kali 10 kg. AM sama dengan ZMP ditambah kurung A min Z itu kurung MN min M inti. Konversi defek massa menjadi energi ikat inti. Penyusutan massa defek massa pada inti terhadap massa partikel penyusutan berubah menjadi energi untuk mengikat proton dan neutron menjadi inti atom yang arbakan energi ikat inti. Energi ikat inti dalam S1 E1 sama dengan AMC kuadrat. Energi ikat inti dalam MeV EI sama dengan AM 931,5 eV atau SMA. Keterangan EI sama dengan energi ikat J atau MeV. AM sama dengan defek massa SMA, C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik 3 kali 10 pangkat 8 M atau S. Untuk memecah inti atom diperlukan energi minimal sebesar energi ikatnya. Energi ikat jang dibagi dengan jumlah neklon yang dikandung dalam sebuah inti atom akan diperoleh energi ikat per neklon. Persamaannya sebagai berikut. Energi ikat per neklon sama dengan EI per A. Contoh soal, hitunglah energi ikat rata-rata setiap nukleon untuk inti M. Diketahui massa inti 14, N 14,003074
4 SMA, massa proton 1,007825 SMA, dan massa neutron 1,008665 SMA. Penyelesaian inti N terdiri atas Z sampai 7 proton dan A Z 1477 neutron, sehingga massa defeknya AMZM tambah dalam kurung AZ MM dalam kurung 7 dalam kurung 1007825 SMA tambah dalam kurung 7 dikali dengan dalam kurung 1,008665 SMA dikali dalam kurung 14003074 SMA AM dalam kurung 7054775 tambah 7,006655 kurang 14,003074 SMA. AM 0,112356 SMA. Energi ikat intia dapat dicari dengan E sama dengan delta kali M dalam kurung 931.5 MeV. E sama dengan dalam kurung 0,112356 kali dengan dalam kurung 9315 kali MeV sama dengan 104,7 MeV. Dengan demikian, energi ikat rata-rata setiap nukleon E saya sama dengan E per A, E saya sama dengan 104,7 MeV per 4. Contoh soal, hitunglah energi ikat rata-rata setiap nukleon untuk inti N. Diketahui spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1885, John Jacob Palmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut. Keterangan, panjang gelombang spektrum atom hidrogen R konstanta Rydberg sama dengan 1097 kali 10 pangkat 7 dikali M pangkat min 1 N bilangan kuantum utama 34.5 Panjang gelombang spektrum garis atau atom hidrogen seperti tampak beda gambar dapat ditentukan dengan memasukkan harga Na. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1000 Frekuensi radiasi yang dipancarkan dan diserap dalam suatu transisi dapat ditentukan dengan postulat kedua Bohr. Bohr menyatakan bahwa elektron dapat berpindah dari satu orbit ke orbit lainnya. Jika elektron berpindah dari orbit atau lintasan yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, elektron akan menghabiskan energi sebesar. Elektron berpindah dari orbit yang lebih dalam ke orbit yang lebih luar. Elektron akan menyerap energi sebesar LHF. Besar energi foton yang dilepas diserap elektron saat berpindah lintasan. Keterangan, panjang gelombang cahaya E energi keadaan Gaussian, energi elektron pada kulit harga N sama dengan 1 sebesar 13,6 eV H konstanta Planck.
dalam kurung 6,626 kali 10 pangkat min 4 kali Cs. E energi elektron pada kulit ke N yaitu sebesar min 13,6 per M kuadrat EV. Contoh soal, hitunglah panjang gelombang pola garis spektral ultraviolet dalam kurung N sama dengan 6 atom hidrogen pada deret Palmer dalam kurung R sama dengan 1097 kali 10 pangkat 7 kali M pangkat 1. Penyelesaian N sama dengan 6, R sama dengan 1097 kali 10 pangkat 7 kali M min 1. Ditanyakan panjang gelombang. Jawab. Satu per R dalam kurung 1 per 2 kuadrat R 1 per N kuadrat sama dengan 1000 sama dengan dalam kurung 1097 kali 10 pangkat 7 M pangkat min 1 dikali dalam kurung 1 per 2 kuadrat kurang 1 per 6 kuadrat. 1V sama dengan 2,37 kali 10 pangkat 6 M min 1. Jadi sama dengan 4,1 kali 10 pangkat min 7 M. Jadi panjang gelombang garis ultraviolet sebesar 4,1 kali 10 pangkat min 7 kali M. Contoh soal, Reaksi inti. Reaksi inti sangat berbeda dengan reaksi kimia, karena pada dasarnya reaksi ini terjadi karena tumbukan atau penambakan inti sasaran atau target dengan suatu proyektil atau peluru. Secara skema, reaksi inti dapat dijelaskan sebagai berikut. Adapun pada reaksi inti yang berlaku hukum, yang pertama ada kekekalan momentum linear dan momentum sudut, yang kedua ada kekekalan energi, yang ketiga ada kekekalan jumlah muatan atau nomor atom, dan yang keempat ada kekekalan jumlah nukleon atau nomor massa. Dengan demikian, momentum, energi, dan nomor atom dan nomor massa, inti-inti sebelum reaksi harus sama dengan momentum, energi, nomor atom, dan nomor massa. Inti-inti setelahnya reaksi. Adapun contohnya sebagai berikut. Radioaktivitas. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1852 sampai 1908. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Yang pertama ada sinar-sinar radioaktif. A. Radiasi alfa. Radiasi terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa atau alfa Decay. Persamaan reaksi atom yang mengalami peluruhan alfa yaitu sebagai berikut. Adapun contoh soal dari radiasi alfa yaitu sebagai berikut dan beserta penyelesaiannya. B. Radiasi beta. Radiasi gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar V memiliki nomor massa dan nomor atom tetap. Di sini kita bisa melihat nomornya
di bagian gambar di bawahnya. Lalu contoh soal, jelaskan mekanisme pelurahan yang terjadi pada inti jika ia memancarkan sinar alfa sebanyak 2 kali, beta 1 kali, dan positron 1 kali. Anggaplah inti transmutasinya adalah A, B, C, D. Penyelesaiannya, pelurahan alfa mengakibatkan pengurangan 2 nomor atom dan 4 nomor massa. Misalnya inti mula-mula AZX pelurahannya menjadi, bisa kita lihat sendiri di gambar di bawah ini. Peluruhan alfa kedua terjadi hal yang sama sehingga menjadi sebagai berikut. Peluruhan beta mengakibatkan nomor atom bertambah 1 dan nomor massa tetap sehingga menjadi sebagai berikut. Peluruhan beta mengakibatkan nomor atom bertambah 1 dan nomor massa tetap sehingga menjadi sebagai berikut. Fungsi nuklir. A. Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Reaksi fusi merupakan reaksi yang terjadi pada bintang atau matahari dan bom hidrogen. Reaksi fusi hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu sangat tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Contoh reaksi fusi adalah penggabungan 1H2 dengan 1H2 yang menghasilkan 2He3 dan neutron. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi yang terjadi secara berurutan disebut juga dengan reaksi berantai sehingga menghasilkan energi besar. Reaksi fisi berantai ini digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Aplikasi impact nuklir. Yang pertama, reaksi fusi. Disebut juga dengan reaksi penggabungan beberapa inti yang lebih kecil menjadi sebuah inti yang lebih besar, disertai dengan pelepasan energi yang sangat besar. Contohnya, H plus H menjadi He plus N plus E. Kedua, reaksi fisi. Disebut juga dengan reaksi pembelahan sebuah inti besar menjadi beberapa inti baru, disertai dengan pelepasan energi yang sangat besar. Contohnya, 235U plus menjadi 232U30Kr plus Ba plus 2N plus E. Reaksi fisi selalu menghasilkan neutron yang jumlah lebih besar daripada neutron penembaknya, sehingga neutron yang dihasilkan dapat bereaksi atau menembak atom uranium yang masih ada, sehingga reaksi berjalan terus sehingga disebut dengan reaksi fisi berantai. Yang pertama, reaksi fisi berantai yang tidak terkendali merupakan prinsip dari bom atom. Yang kedua, reaksi fisi berantai yang terkendali merupakan prinsip kerja dari reaktor atom. Reaktor atom. Bagian-bagian reaktor atom. Yang pertama, bahan bakar berupa uranium. Kedua, teras reaktor sebagai tempat berlangsungnya reaksi nuklir. Ketiga, moderator atau pendingin primer berfungsi untuk menurunkan energi neutron. Keempat, batang kendali berfungsi untuk mengendalikan jumlah reaksi fisi yang terjadi. Kelima, perisai berfungsi untuk menahan radiasi bagi para pekerja. Keenam, pendingin sekunder berupa air atau karbondioksida. Aplikasi impact nuklir di bidang industri dan hidrologi. Aplikasi impact nuklir di bidang industri radioisotop CO60 atau IR192
digunakan untuk memeriksa material tanpa merusak. Radiasi digunakan untuk mengawetkan bahan seperti kayu, tekstil, barang seni, dan lain-lainnya. Aplikasi IMTEK nuklir di bidang hidrologi, radioisotop CR51 atau AU198 dan SC46 digunakan untuk menentukan gerak sedimen, menentukan kebocoran bendungan dengan melarutkan radioisotop tertentu ke dalam air. Aplikasi IMTEK nuklir di bidang kesehatan dan pangan. Di bidang kesehatan, radioisotop C60 dan CS137 untuk sterilisasi alat-alat kedokteran dengan radiasi. Radioisotop CO60 untuk terapi tumor atau kanker. Radioisotop I131, TC99, TI201, G667, IN111, F18, dan 125 digunakan sebagai penurut dalam tubuh untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit. Di bidang pangan, pengendalian hama dengan radiasi pada serangga yang mengakibatkan kemandulan. Efisiensi permukaan seperti N15 untuk menentukan efisiensi penggunaan pupuk nitrogen P32 dan untuk menentukan efisiensi penggunaan pupuk fosfat dan ZN65 untuk menentukan penyerapan ZN dalam tanaman. Dampak IMTEK nuklir. Dampak paparan radiasi. Yang pertama, efek stokatis. Dosis serendah apapun menimbulkan efek biologis, yaitu mutasi. Efek deterministik. Efek muncul jika melebihi dosis ambang, menyebabkan kematian sel. Lalu, nilai batas dosis merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. Selanjutnya, prinsip proteksi radiasi. Yang pertama, perisai untuk melindungi diri dari pancaran radiasi. Yang kedua, jarak. Besarnya paparan radiasi umumnya menurun sebanding dengan kuadrat jarak. Waktu, upaya waktu sesingkat mungkin untuk kontak dengan sumber radiasi. Sekian penjelasan presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.